Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita memberikan kesempatan kepada narasumber malam hari ini untuk memberikan pandangannya apa yang harus ditarik dari polemik Brotoseno ini. Tapi ke Mas Kurnia, saya ingin tahu ICW sendiri melihat sosok Brotoseno itu apakah mungkin ya dalam tanda petik begitu kan memang menjadi sosok yang penting untuk dipertahankan. Iya, bagi kami siapapun sebenarnya kalau pernah terlibat kejahatan korupsi, apapun pangkatnya, jenderal sekalipun, semestinya tidak layak lagi diberikan tempat pada institusi negara yang dibiayai oleh masyarakat. Satu. Yang kedua, dalam konteks peraturan pemerintah tersebut, dari sini kami juga meminta agar ada atensi dari pemerintah untuk segera merevisi PP 1 2003. Di luar itu, ICW sejak dulu mendorong ada reformasi di tubuh kepolisian. Tidak hanya menindak keluar, tapi harus berani menindak ke dalam. Memperbaiki diri, mengevaluasi, berkaca bahwa sebenarnya internalnya masih bermasalah. Kalau saya melihat sebenarnya, saya cukup tergelitik sebenarnya ketika mendengar pernyataan dari Pak Ferdy Sambo, Kadif Propam. Karena beberapa bulan yang lalu kalau masyarakat lacak statement Pak Ferdy Sambo, gagah betul mengatakan siapapun polisi yang nakal akan kami tindak di Propam. Ternyata ini saya tidak tahu terminologinya nakal atau dan lain sebagainya, tapi yang jelas yang bersangkutan terbukti oleh negara melakukan kejahatan. Tapi kok lempeng-lempeng aja nih. Tapi kalau masuk sudah kembali ke institusi menyelesaikan Polri. masa hukuman, apakah tidak ada kata ya udah direhabilitasi, kan sudah semuanya juga sudah dipertanggungjawabkan? Ya, bagi kami ya silahkan Brotoseno berkarir, tapi bukan di institusi negara. Karena institusi negara terlebih adalah aparat penegak hukum, mestinya clear, zero tolerance. Apalagi tadi sudah saya sampaikan, ada komitmen yang sangat kuat dari Pak Kapolri, apalagi melantik 44 mantan pegawai KPK untuk masuk bekerja di Polri. Itu akan menjadi kontradiksi dengan sikap Polri kalau ke depan tidak ada perbaikan signifikan untuk mengatur SDM tersebut. Malah nanti mereka kerjasama ya? Betul. Karena penyidik juga. Dan juga yang kami dorong adalah agar kritik dari masyarakat, pertanyaan masyarakat harusnya bisa direspon cepat. Baik. Karena ini juga bertolak belakang. Kemarin ketika viral dan lain sebagainya, lagi-lagi Pak Ferdy Sambo juga mengatakan, kami tidak menunggu, tidak usah viral terlebih dahulu. Sampaikan kepada kami, akan kami tindak. Kami sudah sampaikan 5 bulan lalu, sepucuk surat pun tidak pernah datang ke kantor ICW. Baik, singkatnya ke depan apa yang harus diambil langkah dari Polri? Kami akan coba melihat regulasinya, apakah memungkinkan untuk mendorong Kapolri meninjau ulang putusan etik tersebut. Baik. Sembari itu, tadi ke depan Kapolri harus benar-benar menegaskan dan mendorong pemerintah tentu bersama dengan rekan-rekan Kompolnas agar segera mengubah dan menghapus konteks persidangan etik tersebut. Aparatur sipil negara, PNS saja, tidak ada sidang etik. Baik. Kalau mereka terbukti melakukan kejahatan korupsi, dengan sendirinya SK-nya keluar, SK pemberhentian. Loh, ini penegak hukum kok tidak seperti itu? Baik, ini berkaitan dengan penegakan hukum, citra kepolisian yang kita tahu sebetulnya sangat baik ya di tengah masyarakat. Bagaimana dari Mas Tama, ini apa hal yang paling penting diambil dari polemik Brotoseno ini? Hal pertama mungkin Mas Ajat ini bisa menjadi masukan juga. Karena kalau kita bicara soal aparatur sipil negara atau pejabat-pejabat negara, kan dia punya yang namanya KPI. Key Performance Indicator. Itu indikatornya apa? Ketika kemudian seseorang itu dibilang berprestasi. Tentu itu ada prestasi-prestasi yang kemudian bisa dijumlah, bisa dihitung dalam satuan penilaian. Nah, ini yang menurut saya juga akan jadi catatan. Ini sekarang jadi pertanyaan juga bagaimana kemudian rekan-rekan di kepolisian melakukan hal tersebut. Karena di tempat-tempat lain, misalnya ASN saja misalnya, ketika dia datang terlambat, ketika dia nggak masuk, itu dipotong masukinnya, Mas. Itu kan bicara soal performa indikator, kemudian keselarasan antara mana sanksi, mana prestasi. Nah, ini kemudian juga harus dilanjutkan di kepolisian. Dia juga harus bisa melihat kemudian bagaimana sejalannya antara pembinaan dengan prestasi. Di mana promosi dan di mana demosi. Tentu ini harus menjadi hal yang saling berkaitan. Tidak bisa kemudian dia jalan-jalan sendiri atas nama subjektivitas pimpinan. Jangan terlalu banyak subjektivitas begitu ya?
Betul, ya karena kan aturannya jelas sebetulnya ya. Iya. Apalagi kalau kemudian kita lihat ya bagaimana teman-teman ASN itu kemudian juga sekarang semakin ketat. Daftar kehadiran dan lain sebagainya itu sudah mulai ditegakkan. Nah, Iya. kita berharap juga di kepolisian yang kemudian memang sudah baik pandangan dari masyarakat selama ini tentu itu harus diperbaiki gitu ke Baik. depan. Jadi mutasi, demosi, promosi dan lain-lain sebagainya itu harus dijalankan dengan sepenuh hati begitu. Iya, terukur dan tadi tidak dibaca jadinya subjektif, jadi susah juga ngukurnya begitu ya. Betul sekali. Itu Baik, menjadi penting. saya ingin ke Pak Beni sebagai penutup. Pak Beni, ini tentu harapan besar ya, bagaimana ini bisa benar-benar diperbaiki. Tadi ada beberapa PR juga yang nampaknya akan menjadi agenda dari Kompolnas. Silakan. Ya, yang pertama tentunya kita melihat bahwa terungkapnya kasus ini ada suatu hikmah tersendiri yang tentunya memberi manfaat buat Polri ketika Polri akan terus bebenah, terus berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi terima kasih dari Mas Kurnia. Tentunya juga pihak Polri juga harus merespon cepat apabila ada permintaan informasi atau permintaan klarifikasi dari pihak masyarakat, sehingga tidak sampai menunggu terlalu lama. Jadi mungkin Mas Kurnia boleh juga nanti kirim tembusan ke Kompolnas kami, itu ya. Kompolnas, untuk nanti bisa kami bantu. Jadi Tentunya ini demi kebaikan semua lah. Saya yakin apa yang terjadi hari ini yang kita diskusikan tadi, banyak hal dapat memberi masukan buat Polri. Iya. Satu, untuk evaluasi, kemudian tadi adanya usulan-usulan bagaimana untuk revisi peraturan pemerintah yang ada, kemudian meninjau kembali mungkin perkap yang sudah ada, Baik. sehingga nanti dari sisi regulasi, implementasi, dan penegakan aturannya nanti bisa sesuai dengan harapan. Kita tunggu tentu saja hasil evaluasinya. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas sudah bergabung bersama kami. Mas Tama Satya Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM sudah bergabung malam hari ini. Salam sehat, dan Mas Kurnia juga terima kasih. Terima kasih, Mas. Mudah-mudahan nanti kita bisa nyambung lagi untuk berdiskusi banyak tentang penegakan hukum dan anti korupsi. Pemirsa, demikian MNC News Prime hari ini. Mari bersama berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program MNC Peduli. Saya Ajatur Ratma, sampai jumpa. Terima kasih banyak.